para orang tua. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di sini. Mudah-mudahan langkah panjenengan bersama anak-anak yang ingin mengantar anak-anak datang ngaji di sini, Allah beri balasan pahala yang banyak ya. Saya di sini cuma ingin mengingatkan 3 hal yang perlu kita sadari. Ya. 3 hal yang perlu kita sadari itu, yang pertama adalah setiap kita pasti akan mati. Ya. Semua kita. Allah sudah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Mau dia cantik, ujungnya mati. Mau dia kaya, ujungnya mati. Mau dia gagah perkasa, kuat seperti apapun, ujung-ujungnya mati. Fir'aun yang terkenal kejamnya kayak gitu, ujung-ujungnya mati. Maka dalam hal ini tidak ada tujuan lain dari kehidupan kita itu adalah semuanya menuju mati. Itu yang harus kita sadari. Lah terus apa hubungannya pengajian kita kali ini? Ibu-ibu, karena kita semua ini pasti akan mati, maka Allah juga sudah mengingatkan, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan yang lemah. Baik itu yang paling utama lemah dalam hal keimanannya. Panjenengan punya jatah hidup nggak banyak. Paling cakep itu 60-70 tahun. Itu pun sudah geter-geter, bener nggak? Jalan udah goyang-goyang, mata udah kabur, telinga udah kurang mendengar. Ya, paling cakep itu 70. Bonus-bonusan 80, 90, 100 udah jarang. Maka jatah hidup kita yang sedikit ini ya, saya mau tanya dulu nih, yang punya jatah hidup taruhlah kita sampai 70 tahun nih. 70 tahun itu yang masih punya jatah 30 tahun ada? Jatah 25 tahun lagi? Ada nggak? Yang punya jatah tinggal 20 tahun. Tinggal 20 tahun lagi, Bu. Yang punya jatah tinggal 10 tahun. Sing tinggal 5 tahun, wah Ustaz Ganida medeni. Aku ya ora gelem ya. Itu ibaratnya hidup kita itu kan gak lama ya dibandingkan hidup di akhirat. Maka kalau cuman punya waktu sedikit seperti ini, gak usahlah kita main-main atau mikir nanti aja lah, anaknya juga masih kecil kok. Kita gak pernah tahu kapan kita berpisah. Ketika berpisah dengan anak kita, sudahkah dia siap untuk menghadapi hidup dia yang sendirian? Jenengan pernah prediksi nggak ketika bapaknya nggak ada? Nggak pernah kan? Kita nggak pernah bisa memprediksi. Kemarin bapaknya yang diambil, kita nggak tahu kapan diambil. Maka jangan pernah untuk berpikir, wah anaknya masih kecil, Bu Wes nggak usah terlalu keras untuk masalah agamanya. Nanti kalau dia udah gede ya pasti dia akan punya kesadaran sendiri. Salah, Bu. Anak yang ketika dia besar, nek jenengan pernah dengar cerita anaknya kecil, ketika udah besar kok dia misalnya kejahatannya jahat banget, tapi tiba-tiba bisa dia itu kembali kepada hidayah Allah, itu karena kecilnya ditanamkan akidah atau tauhid yang benar. Cuman dalam perjalanannya dia terkena gangguan dan mengikuti gangguan itu. Tapi kalau dia akidahnya pada saat di awalnya itu kuat, meskipun dia melenceng, nanti pasti insya Allah bisa kembali. Beda sama anak yang dari kecil tidak pernah ditanamkan apa-apa. Maka ketika besarnya ya tetap akan seperti itu. Tidak ada kenangan atau hal yang membuat dia terpanggil untuk kembali kepada Allah. Jadi ibu-ibu sekali lagi, yang perlu kita sadari 3 hal. Yang pertama itu adalah semua kita pasti mati.
maka bersungguh-sungguhlah dalam hal mendidik anak-anak. Jangan sampai kita termasuk orang tua yang meninggalkan anak keturunan yang lemah secara akidah. Ya. Ini yang paling diutamakan itu adalah akidahnya yang harus dikuatkan. Karena kalau sudah akidahnya atau akhiratnya yang kuat, insya Allah dunianya ngikutin. Tapi kalau dunianya yang kita kejar, harus les ini, les itu, latihan ini, latihan itu, sehingga mengenyampingkan kebutuhan akidahnya, nah maka nanti dia cuma dapatnya dunia. Dan ujung-ujungnya dunia itu bisa membuat stres. Bisa dipahami ya ibu-ibu? Maka tujuan kita di sini, setelah kita sadar bahwa hidup kita itu pasti mati, kita semua pasti mati, maka jangan pernah main-main dalam hal mendidik anak. Bersungguh-sungguhlah, itulah jihad kita sebagai seorang ibu atau orang tua. Yang hari ini Allah percayakan, terpaksa kita yang jaga sendiri, terpaksa kita yang didik sendiri. Yang kedua, ya, yang pertama itu sadari bahwa setiap kita pasti mati. Yang kedua, apa yang perlu kita sadari? Sadarilah bahwa yang namanya hidup itu adalah ujian dari Allah. Ya, hidup kita ini mau seperti apapun, mau dia itu menyenangkan atau dia itu membuat marah, membuat kecewa, membuat sedih, itu semua adalah ujian. Maka percayalah bahwa segala yang kita hadapi di muka bumi ini, dalam kehidupan kita saat ini, jika itu terasa berat, itulah ujian dari Allah, takdir Allah, perlu kita terima dengan lapang dada. Percayalah saat kita itu beriman pada Allah, kita yakin pada Allah, yakin dengan pertolongannya, yakin dengan janjinya Allah, maka semua ujian itu bisa kita lewati dengan hati yang ikhlas. Ya, Allah berfirman, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga tanpa kami uji terlebih dahulu? Tuh. Jadi memang hidup itu isinya ujian. Kita nggak bisa mau bilang aku beriman, pengennya masuk surga, nih nggak pernah diuji sama Allah. Nggak bisa. Karena apa? Hidup ini adalah ujian. Allah ingin melihat mana yang benar-benar iman, mana yang tidak iman. Ya. Jadi kita itu sudah diingatkan sama Allah, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus siap untuk saya uji sebagaimana orang-orang dahulu saya uji. Orang terdahulu itu kalau diuji, ujiannya lebih berat dari kita. Ya. Di zaman Rasulullah itu ujian para sahabat itu Masya Allah, disetrika pakai besi panas, dicolok duburnya pakai besi. Membayangkan aja udah bikin ngilu kita tuh. Nek sekarang apa? Nggak ada ujian kita tuh untuk masalah itu. Ya. Kalau di sebagian negara yang lain masih ada ujian seperti itu, tapi untuk Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini, masih adakah yang digitukan ujiannya? Jadi orang Islam terus dipecut, ada nggak? Nggak ada. Ujian kita tuh udah paling enak sekarang ujiannya. Ujiannya apa enaknya? HP. Udah tinggal duduk, rebahan atau mau apa sambil guling-guling. Udah ujian kita cuma itu doang. Ya. Tapi ya podo wae berat. Ya. Jadi itu ibu-ibu, ujian panjenengan saat ini adalah apa? Harus jadi ibu sekaligus jadi bapak, ya kan? Anak-anak butuh figur bapak, tapi bapaknya udah nggak ada, jenengan sendiri. Udahlah ngurusin anak di rumah, ditambah dengan harus mencari maisah, mencari nafkah. Capeknya itu bukan main-main, itu terasa banget itu capeknya. Ada yang pergi pagi, pulangnya malam, masih lanjut lagi di rumah kerjain segala kerjaan. Belum lagi anak rengek, "Ma, ini ada PR." Belum lagi kalau bilang, "Ma, besok disuruh bawa ini." Wow, kok ya baru ngomong sekarang? Kan gitu.
Anak-anak itu terkadang membuat kita spot jantung. Mereka yang sekolah, orang tua yang mumet. Mereka yang sekolah, orang tua yang ngerjain PR. Tapi itulah ujiannya. Mau gimana lagi? Itulah ujiannya. Maka saya doakan semoga panjenengan semua itu diberi kekuatan dan kesabaran sama Allah. Luar biasa, panjenengan itu adalah perempuan-perempuan pilihan Allah. Ya, saya melihat ini masih ada usia-usia muda tapi udah jadi sendiri. Apa-apa dikerjakan sendiri. Masya Allah itu tuh. Saya kalau udah ngomong kayak gini, kalau ada di hadapan jenengan itu kadang tuh hati saya tuh nggak kuat sendiri loh. Membayangkan berjuang sendiri, ngebesarin anak sendiri dengan segala problematika anak ya. Dengan model anak opomene sampai dititipin 2, 3, 4 gitu ya. Jenengan mau ngadu ke siapa? Ngadu ke teman makin banyak ceritanya. Ngadu ke orang tua juga udah susah dengan hidupnya. Gak usah hidupnya, usianya juga udah udah susah sendiri. Apa-apa udah gak bisa. Jenengan mau ngadu sama siapa? Keluarga, saudara. Paling cuma dibilang udah sabar, kan gitu. Maka kuatlah, saya doakan panjenengan semua tuh jadi perempuan yang benar-benar Wonder Woman lah. Sehat selalu perempuan-perempuan orang tua tunggal ya. Sehat-sehat, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam kehidupan panjenengan. Tapi ketika dihadapkan dengan kesulitan, dihadapkan dengan ketidakmudahan, percayalah itu adalah ujian. Semoga dengan ujian itu keimanan panjenengan semakin naik, levelnya makin tinggi, dan itu adalah bayarannya surga. Hari ini mungkin jenengan harus kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jangan lupa doa ya, terutama untuk anak-anak panjenengan. Semoga kelak mereka bisa tahu apa yang sudah jenengan korbankan untuk mereka. Dan pada akhirnya mereka bisa menjadi anak-anak yang termasuk anak yang solih dan solihah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, 3 hal yang perlu kita sadari. Yang pertama tadi apa Ibu? Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang kedua, hidup ini adalah ujian. Yang ketiga, sadari bahwa dengan iman dan amal saleh kita bisa menikmati hidup. Hanya orang-orang yang beriman yang pasti percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya adalah takdir Allah. Entah itu takdir baik atau takdir yang tidak baik. Semuanya itu dari Allah. Kalau dia punya iman dan dia menghadapi takdir itu, pasti dia akan ikhlas. Dan cuman berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan pasti kembali pada Allah. Dapat yang susah yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat yang membahagiakan, alhamdulillah. Kita akan lebih sabar dan kita lebih ikhlas, lebih ridho, dan akhirnya bisa menikmati hidup. Orang yang beriman dan dia melakukan amal salih, ya, setiap kejadian dalam kehidupannya itu akan dia hadapi dengan keyakinan bahwa pasti Allah akan memberi balasan. Saat dizolimi misalnya, ya, saat dizolimi dia nggak akan sedih berkepanjangan karena yakin Allah akan balas, nggak di dunia pasti di akhirat. Ketika dia dibuat tidak baik sama saudara, sama teman, sama tetangga, dia akan sabar. Tapi itu khusus orang yang beriman. Kalau nggak iman dibikin jelek sama tetangganya dibales. Ya orang. Tetangganya nyapu-nyapu, geser-geser sampah depan pagar dibales dengan yang
Lebih tidak baik lagi, bakar sampah depan halaman tetangga. Itu kalau tidak punya iman. Tetangganya mutar tep kenceng-kenceng, dia balas lagi muter yang lebih kenceng, bawa sound horek. Itu intinya dia akan menunjukkan, biasanya punya prinsip gini, kamu baik, saya baik. Kamu tidak baik, saya bisa lebih jahat. Biasanya kayak gitu. Tapi tidak untuk orang beriman. Orang beriman ketika dia diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maka dia akan menyadari, jangan-jangan saya ada yang salah. Atau ketika saya tidak melakukan kesalahan, ya sudah, itu biar urusan dia dengan Allah. Sampai di sini ibu-ibu semua insya Allah siap ya untuk menghadapi kehidupan kedepannya. Yang punya anak-anak masih kecil mungkin kebutuhan belum begitu banyak. Ya, paling-paling 2.000 untuk jajan. Ada yang sudah 5.000, 10.000? Oh, sudah ada. Semangat. Semoga dimudahkan rezekinya ya. Jadi untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu semua, percayalah, sekali lagi saya katakan, berimanlah pada Allah. Kemudian istiqomahlah dalam keimanan itu. Ya. Dan percayalah dengan kesabaran panjenengan, dengan amal solih jenengan, Allah pasti akan masukkan ke dalam surga. Mau masuk surga ibu-ibu? Kurang kenceng, Bu. Mau masuk surga, Bu? Mau. Orang mau masuk surga kok cuman gitu. Mau. Coba kalau anak-anak mau masuk surga? Coba ibu dan anaknya mau masuk surga? Mau masuk surga itu harus penuh antusias. Allah akan lihat itu antusiasnya. Mereka yang antusias Allah akan mudahkan jalannya. Kalau mau masuk surga aja udah lemes, lagi mana mau cari jalan masuk surganya. Ya. Jadi itulah ibu-ibu 3 hal yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Saya harap dengan kesadaran ini panjenengan akan lebih kuat lagi dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Sendiri tidak masalah. Yang penting saya ditinggal bapak gak masalah. Yang penting bukan ditinggal Allah. Percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Gitu ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.